Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi Sobat CSI dimanapun Anda berada. Sekitar 5 bulan atau 6 bulan dari sekarang, tepatnya itu Februarian tahun 2023 nanti, dua pimpinan CSI yaitu Pak Yahya dan Pak Iman itu akan dinyatakan bebas murni ya, dari dakwaan yang telah didakwakan sekitar 7 tahun yang lalu ya, yaitu tentang tindak TPPU, yang dimana dari dakwaan itu berdampak pada dibekukannya seluruh kegiatan CSI ya. Dan perlu diketahui bahwasanya ribuan atau miliaran gitu ya, uang dari anggota CSI itu ikut terblokir dari peristiwa tersebut. Nah, lalu apa yang diharapkan dari nanti ya ketika mereka berdua dinyatakan bebas murni? Karena pada saat ini juga yang masih dalam kondisi bebas bersyarat, belum begitu ada informasi yang bisa menenangkan anggota gitu ya. Apakah nanti setelah bebas murni itu akan dikembalikan sepenuhnya atau diangsur atau gimana, itu belum ada kejelasan. Yang ada hanya sebatas akan dikembalikan secepatnya, dan itu kan jadi sesuatu yang yang rancu ya. Di satu sisi sebagian anggota itu mungkin sudah terlalu jenuh untuk menunggu kepastian dari CSI ini. Tapi mau gimana lagi ya, ini nggak bisa dibiarkan begitu menguap begitu saja. Harus ada yang berani memperjuangkan. Di antaranya adalah dengan cara mendukung bersatunya kembali para petinggi CSI itu agar kita lebih mudah ya untuk mengontrolnya. Jangan hanya dibebankan pada 1-2 orang, tapi harus sebagaimana yang tercantum yang sering kita lihat di brosur di itu, bahwasanya CSI itu ada 12 direksinya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, tentu kita berharap yang terbaik ya untuk semuanya, yaitu dalam hal ini CSI dalam yang diwakili Pak Yahya dan Pak Iman itu bisa mengembalikan uang simpanan seluruh anggota koperasi, dan mereka juga bisa menjalani sisa kehidupan mereka dengan normal saja. Jadi kita berharap solusi yang terbaik ya. Mudah-mudahan mereka dan timnya itu segera membentuk satuan kecil gitu ya, untuk sebagai narasumber, narahubung yang akan menghubungkan kepada KVO kepada yang nantinya akan diteruskan kepada anggota-anggota yang ada di luaran wilayah Cirebon ya, umumnya dan khususnya juga yang ada di wilayah 3 Cirebon. Saat ini kita yang ada di wilayah Kuningan saja itu informasinya belum terlalu belum terlalu melegakan gitu ya. Apalagi hampir 90% itu kafe itu sudah dibilang lepas tangan juga nggak ngerti juga ya, karena infonya nggak ada, ditanya juga nggak dijawab. Ya kita sebagaimana kita ketahui kafe itu juga jadi korban, tapi dia kan juga harus bertanggung jawab ya dalam hal ini. Dia kan yang membuka cabang di situ, mengenalkan paham CSI di situ. Harusnya jangan disikapi hanya sebagai korban. Dia korban, tapi kan dia juga menerima manfaat dari fee 0,5% itu dari nilai investasi para anggota. Gitu ya. Jadi harus ada payung hukum lebih lagi ya kalau koperasi seperti ini ya. Jangan, ini sudah merugikan atau menyengsarakan ribuan orang, merugikan hingga ratusan miliar atau bahkan 1 triliun lebih, tapi setelah dihukum 7 tahun divonis gitu, seolah-olah hukumannya itu sudah menggantikan uang yang sudah yang nggak bisa begitu juga. Dia dihukum tapi juga berkewajiban mengembalikan. Jangan sampai nanti mentang-mentang sudah dihukum tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Ini sudah termasuk dolim. Sampai saat ini juga sudah termasuk dolim, tidak memberikan ketenangan kepada para anggotanya. Ya kan, sudah gitu memilih jalur kebijakan.
Ya semoga saja kebijakan itu baik untuk kita semua. Ya kita menunggu realisasinya, jangan hanya janji-janji saja. Nah, realisasi itu seharusnya dibentuk satuan tugas atau tim-tim apa begitu ya. Jadi untuk wilayah Cirebon bisa menghubungi Bapak ini, untuk wilayah Kuningan Bapak ini, wilayah Indramayu Bapak itu. Jadi dipastikan info itu alurnya itu jelas. Sebagaimana diketahui ya, kita itu nggak mengenal CSI itu kecuali melalui marketing dan KVO yang ada di wilayah kita masing-masing, ya kan? Dimana dari marketing tersebut uang yang kita miliki kemudian kita simpan ya, kita investasikan ke CSI ya melalui KVO tersebut. Nah, dari CSI ini kan koperasinya tentunya koperasi. Terus kemudian entah itu dikelola di mana, yang kita pahami sih dikelola di pasar modal ya, dengan beberapa resiko. Nah, kita tahu ya resikonya itu ya untung dan rugi. Tapi kan di situ dijelaskan juga bahwasanya CSI itu menjamin 100% keamanan dana nasabah itu dijamin oleh CSI. Maka dari itu ya kita menunggu realisasinya ya, nggak harus itu ya, kembalikan saja dulu modal awal kami ya. Kalau mah belum bisa brek sekaligus ya diangsur atau di mana begitu ya, ditargetkan berapa persen dulu. Jadi jangan mengambang seperti ini seolah-olah mau mengembalikan tapi sampai sekarang belum ada tindakan yang nyata. Terus terang kalau dibilang kecewa ya kita kecewa, tapi ya mau diapa lagi. Ini sudah terlanjur terlanjur terjadi ya. Dan ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Kita harus ada yang memperjuangkan, ya. Kita nggak tahu ya, semoga urusan kita dipermudah di sisa kehidupan kita, dan khususnya ini yang Pak Ketua Koperasi ini ya dan timnya, mereka itu dipermudah untuk mengembalikan uang simpanan anggota seluruhnya secepatnya, lebih cepat lebih baik begitu ya. Terima kasih Bapak, ditunggu realisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.